Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Rizky dengan NIM 1046. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi analisis curah hujan. Yang pertama, menggunakan polygon Thiessen. Polygon Thiessen banyak digunakan untuk menghitung hujan rata-rata kawasan. Polygon Thiessen adalah tetap untuk suatu jaringan stasiun hujan tertentu. Apabila terdapat perubahan jaringan stasiun hujan, seperti pemindahan atau penambahan stasiun, maka harus dibuat lagi poligon yang baru. Untuk yang selanjutnya yaitu metode IDW. Metode Inverse Distance Weighted atau IDW adalah metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik yang ada di sekitarnya. IDW mengasumsikan bahwa setiap titik ukuran mempunyai pengaruh lokal yang berkurang dengan jarak. Titik yang lebih dekat dengan lokasi yang diberikan, nilai yang lebih besar dibandingkan dengan yang terletak lebih jauh dari titik. Metode IDW menggunakan data titik sentroid yang merupakan titik sampel estimasi pada tiap kecamatan yang berisi nilai pembobotan. Untuk yang selanjutnya, metode kriging. Menurut Wikipedia, kriging adalah geostatistik yang digunakan untuk mengestimasi nilai dari sebuah titik atau blok sebagai kombinasi linier dari nilai contoh yang terdapat di sekitar titik yang akan diestimasi. Bobot kriging diperoleh dari hasil variansi estimasi minimum dengan memperluas penggunaan semi-variogram. Estimator kriging dapat diartikan sebagai variabel tidak bias, maksud saya, dan penjumlahan dari keseluruhan bobot adalah 1. Bobot inilah yang dipakai untuk mengestimasi nilai dari ketebalan, ketinggian, kadar, atau variabel lain. Untuk yang selanjutnya yaitu metode spline. Metode spline merupakan metode yang mengestimasi nilai dengan menggunakan fungsi matematika dan yang meminimalisir total kelengkungan permukaan. Dalam ArcGIS, interpolasi spline termasuk dalam fungsi radial dasar atau base function radial atau disingkat RBF. Teknik ini biasa digunakan dalam ArcGIS atau GIS. Namun, dengan ketentuan data memiliki varian rendah, RBF banyak digunakan untuk peramalan data time series musiman, seperti curah hujan, debit sungai, produksi tanaman pertanian, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Untuk yang selanjutnya, mungkin bisa langsung saja ke prakteknya. Berikut adalah titik stasiun di Kabupaten Kebumen, yaitu yang pertama ada stasiun Buayan, stasiun Iklim Karanggayam, stasiun Iklim Alian, Pertanahan, dan Perembun. Ini data curah hujan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016. Untuk file dari Excel kita ubah menjadi file CSV. Mungkin bisa kita praktekkan, yaitu seperti ini, file, kemudian save as, kemudian kita desktop, kita save, kita ubah menjadi CSV, delimited. Nah, setelah itu kita masuk saja langsung ke ArcGIS. Sebelum kita menginterpolasi, kita sebaiknya memilih WGS yang akan kita gunakan.
lakukan, yaitu pertama kita ke layer, kemudian klik kanan ke properties, kemudian kita pilih WGS 1984, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk memunculkan titik-titik stasiun iklim yang akan kita interpolasi, itu kita ke kita ke file, kemudian add data, kemudian kita add XY data, kemudian kita pilih yang sudah kita file CSV yang telah kita ubah tadi. Kita pilih file CSV, kita add. Kemudian di sini ada X field, Y field, kemudian Z field. Untuk Z field kita ubah menjadi curah hujan. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul titik-titik dari stasiun iklim di daerah Kebumen. Nah, untuk kemudian kita klik kanan pada layer ini, klik kanan, kemudian kita ke data, kemudian ekspor data. Kita pilih file dan menamainya sebagai yaitu curah hujan Kabupaten Kebumen. Ini file berbentuk SHP agar bisa kita interpolasi. Kita save, kita OK. Yes. Setelah itu, setelah muncul SHP dari curah hujan Kabupaten Kebumen, untuk yang sebelumnya kan sudah ada file CSV. Nah, untuk file CSV ini kita remove saja. Kita remove. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan data administrasi kecamatan dari Kabupaten Kebumen. Nah, kita klik yang administrasi kecamatan, kemudian kita add. Nah, setelah muncul dari data administrasi, untuk memudahkan kita untuk menginterpolasi, kita ubah warna dari peta ini menjadi no color. Kita klik OK. Setelah kita mengubah dari warna biru menjadi no fill color, kemudian untuk titik-titik dari stasiun iklim, ini kan masih berupa titik-titik saja, belum ada namanya. Nah, untuk memunculkan nama dari setiap stasiun iklim, kita klik yang curah hujan Kabupaten Kebumen, kita klik kanan, kemudian kita klik yang label features. Nah, ini sudah muncul nama-nama dari setiap stasiun. Untuk yang selanjutnya, kita masuk saja ke metode season. Kemudian kita pilih search. Kalau search di sini tidak ada, kita cari saja yang di sini search. Nah, kemudian setelah muncul kita klik cari yang season. Kemudian setelah muncul season ini, kita pilih yang pertama, klik
Setelah itu kita yang input features ini kita masukkan untuk curah hujan Kabupaten Kebumen. Ini kita klik kemudian seret saja ke input features. Untuk file yang akan kita gunakan itu kita harus save dulu. Save-nya itu kita ke file yang akan folder yang kita pakai, yaitu statistika Faisal. Kita beri nama Tison. Kemudian klik save. Kemudian setelah kita ubah nama, kemudian kita ke environment, kemudian klik yang processing extend. Untuk extend kita ubah menjadi administrasi kecamatan. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih yang raster analisis. Setelah itu, ini akan muncul MAS. Nah, untuk MAS sendiri kita juga menggunakan yang administrasi kecamatan. Ini untuk yang Kabupaten Kebumen tadi. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, setelah proses dari Tizen selesai, kemudian kita klik yang Tizen telah kita buat tadi, ini kita no fill lagi. No fill color, klik OK. Nah, ini sudah jadi, yaitu fill Tizen. Kemudian kita mengeklik untuk menyesuaikan CH di Kabupaten Kebumen. Untuk klip kita cari yang di geoprocessing. Kita klik, kemudian klip. Untuk input features kita masukkan Tizen yang telah kita buat tadi, yaitu ke input features. Untuk yang clip features kita gunakan yang administrasi kecamatan. Kemudian kita save. Kita save dengan nama clip Tizen. Save. Setelah itu kita pencet OK. Klip ini untuk menggabungkan garis dari Tizen tadi ke administrasi kecamatan. Nah, ini untuk file klip sudah jadi untuk layar. Nah, setelah itu kita uncentang untuk Tizen tadi. Nah, ini sudah menjadi klip Tizen. Untuk mempermudah kita lagi, nah kita mengubah dari warna pink ini, kita ubah lagi menjadi no color. Klik OK. Ini adalah metode Tizen yang telah kita klip. Kemudian untuk menambahkan luasan yang ada di atribut tabel, kita mengubah dulu zona menjadi WGS 1984 UTM zona 49S. Kita ubah lagi, kita ke layer. Kita ke Arc Toolbox. Kemudian kita ke scroll ke atas.
kita ke Management Tools, kemudian Projection and Transformation, kemudian kita pilih yang Project. Untuk yang kita masukkan ke input dataset or feature class, ini kita masukkan yang clip Tizen. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian kita ubah menjadi WGS 1984 UTM Zone 49S. Kita klik OK. Setelah itu kita save menjadi Tizen 49S. Kemudian save. Setelah itu kita klik OK. Pemunculan luas dari setiap daerah, kemudian kita itu sudah mendapatkan data luasan, yaitu dapat dilihat dari setelah kita mengubah tadi, kemudian kita add data Tizen 49S untuk dapat diberi luasan dengan cara yaitu klik kanan pada Tizen 49S, kita add data Tizen 49S, kemudian klik add. Nah, ini untuk memunculkan luasan. Nah, ini kita yang klip tadi kita centang saja, kemudian klik no color. Oke. Nah, kemudian untuk luasan kita dapat melihat di Open Attribute Table. Nah, ini kan belum ada. Nah, kemudian kita klik ini table option, kemudian add field, untuk nama, luas, untuk tipenya kita pilih yang double, kemudian klik OK. Untuk luas kita klik saja all, klik kanan, kemudian calculate geometry. Terus untuk unitnya kita pilih yang hektar, kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul luasan dari setiap titik stasiun iklim. Kemudian kita silang saja. Untuk memunculkan CH, kita klik yang Tizen, klik kanan, kemudian join and relate, kemudian join. Kemudian kita pilih yang FID. Nah, ini sudah benar, yaitu curah hujan Kabupaten Kebumen. Kemudian kita klik OK. Sudah. Kemudian kita klik kanan lagi ke Open Attribute Table. Nah, ini sudah muncul setiap stasiun dan nama dan curah hujan
dan titik koordinatnya. Untuk memunculkan warna dari curah hujan ini, kita ke Tizen K9S, kemudian kita klik kanan, Properties. Setelah itu kita ke Kategoris. Untuk kategoris di sini kita simbolnya di uncentang. Kemudian untuk value field kita pilih curah hujan. Kemudian add all value. Kemudian kita klik OK. Ini kita sudah mendapatkan menggunakan metode Tizen. Nah, ini untuk pewarnaannya juga. Dan kemudian kita memasuki metode IDW. Untuk IDW sendiri kita pilih Arc Toolbox. Untuk Arc Toolbox sendiri kita scroll ke bawah, kemudian kita ke Spatial Analysis Tools, kemudian Interpolation, kemudian kita pilih yang IDW. Kita klik 2 kali, kemudian untuk input point features, kita pilih yang curah hujan Kabupaten Kebumen, kita seret. Nah, untuk Z value field kita ubah dari X menjadi curah hujan. Setelah itu kita save dengan nama idw tip. Kita save. Setelah itu kita ke environment. Kemudian seperti tadi kita lakukan processing extend, kita ubah menjadi administrasi kecamatan, kita raster analisis menjadi masnya kita diubah menjadi administrasi kecamatan, kemudian klik OK. Setelah itu kita OK lagi. Nah, ini masih proses IDW. Nah, untuk memunculkan IDW sendiri, kita sudah tidak memerlukan Tizen K9S. Untuk itu kita uncentang saja. Nah, ini sudah muncul metode dari IDW. Kemudian setelah itu untuk metode IDW sendiri kita memerlukan kontur curah hujan. Nah, yang pertama itu kita ke search, kita pilih kontur, kemudian kita pilih yang kontur 3D analysis. Setelah itu untuk input rasternya kita pilih yang idw.tip tadi. Kita save dengan nama idw kontur. Kemudian save. Untuk kontur intervalnya kita pilih sesuka hati. Kita menggunakan 10 atau 15 atau 20 atau 25 terserah. Nah, ini untuk contoh saja kita menggunakan 10. Nah, untuk kontur intervalnya ini 10. Nah, itu dalam satuan kilometer. Kemudian kita klik yang environment, processing extend seperti tadi.
Kita scroll ke bawah, master analisis, masuknya administrasi kecamatan. Kemudian klik OK. Sudah jadi, kita klik OK lagi. Nah, sudah muncul kontur dari setiap stasiun. Nah, untuk stasiun ini kita itu memunculkan curah hujan dari setiap stasiun. Nah, ini untuk konturnya itu berjarak 10 km antar kontur. Itu. Untuk Nah, untuk konturnya sendiri kita bisa melihat dari IDW kontur, kemudian klik kanan, open atribut tabel. Nah, ini untuk kontur di wilayah Kabupaten Kebumen. Itu. Next, kita masuk ke metode kriging. Untuk kriging sendiri, kita ke search lagi, ke ArcToolbox maksud saya, kita masuk ke kriging, kita klik 2 kali. Untuk input point features-nya kita gunakan curah hujan lagi seperti tadi. Untuk Z value-nya kita ubah ke curah hujan. Untuk save-nya kita namai yaitu kriging.div. Kita save. Kemudian kita environment lagi seperti tadi, processing extend, snap extend-nya kita ubah lagi menjadi administrasi kecamatan. Kemudian kita klik OK. Setelah jadi kita klik OK lagi. Nah, ini sudah menjadi krigingnya. Nah, untuk memunculkan kontur seperti metode IDW tadi, kita ke search, kemudian kita kontur lagi, kontur 3D analysis. Kemudian untuk input rasternya, kriging. Untuk kontur intervalnya, kita gunakan seumpama 15. Kita save dengan nama kontur kriging. Kita save. Sudah, kita ke environment, proses extend, raster analisisnya kita ubah lagi. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul kontur dari kriging. Untuk setelah itu kita untuk melihat tadi seperti yang IDW tadi, kita klik kanan open atribut tabel. Nah, ini untuk kontur berjarak 15 km seperti ini.
Nah, setelah itu ini metode kriging sudah jadi. Kemudian kita masuk ke metode spline. Kita uncentang saja. Kita ke Arc Toolbox lagi. Kemudian kita masuk ke spline. Untuk input point-nya kita sama menggunakan curah hujan Kabupaten Kebumen. Untuk Z value-nya kita ubah menjadi curah hujan. Setelah itu kita save menjadi spline.div. Kita ke environment lagi. Untuk environment kita gunakan itu sama semua, menggunakan administrasi kecamatan. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah jadi metode spline. Nah, seperti tadi kita membuat kontur seperti metode kriging dan IDW. Untuk input rasternya juga sama. Kita pilih spline. Kita namai kontur spline. Kita save. Untuk kontur intervalnya kita menggunakan 20. Kemudian environment, processing extend. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul kontur dari metode spline. Nah, setelah itu untuk melihat jarak antar kontur, kita seperti tadi kita klik kanan konturnya, kita open atribut tabel. Nah, ini untuk jaraknya kontur dari metode spline. Sudah selesai. Nah, ini metode spline, Tizen, IDW, dan juga kriging sudah kita praktekkan. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.